Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam acara Dapur Irit Mae. Pada kesempatan kali ini, Dapur Irit Mae akan memberikan tentang manfaat daripada buah ini. Kita semua tahu buah nanas bagi kesehatan kita, terutama ini bagi lutut di nyeri kita disebabkan karena asam urat ataupun penyakit kolesterol. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang ciri-ciri nanas yang baik untuk obat-obatan. Kita tahu bahwasanya nanas yang dijual di pasar itu warnanya ada yang hijau, ada yang kuning, dan ada yang merah. Maka alangkah baiknya yang kita pergunakan itu adalah nanas yang benar-benar matang, yaitu yang warnanya merah seperti ini. Jangan kita menggunakan warna yang hijau. Syukur-syukur yang istilahnya mau bosok tetapi tidak bosok nemen, disebabkan nanti airnya itu kadar airnya sangat tinggi sekali. Nah, contohnya ini adalah warna nanas yang kuning. Ini kalau menurut pengalaman saya pribadi, kalau yang kuning itu kurang bagus. Kita harus menggunakan warna yang merah. Nah, bisa dibedakan antara warna kuning sama warna merah. Maka pilihlah buah nanas yang berwarna merah. Ya, sekarang bagaimana cara mengkonsumsi buah nanas yang baik dan benar? Itu menurut pengalaman saya pribadi. Nanti silahkan di komen, sebabnya tiap pengalaman seseorang itu berbeda-beda. Kalau saya pribadi, saya itu menderita penyakit lutut itu hampir sudah kurang lebih 3 tahun. Nah, ini saya itu ketika makan ini 1 bulan itu karena keliru cara memakannya, ya tidak sembuh. Dari pengalaman itu saya itu makannya setiap 8 jam, yaitu ini kita kupas, buah nanas ini kita kupas, kemudian kita makan semuanya termasuk jantungnya ini kita makan. Lah, waktunya kapan? Waktunya adalah yang pertama itu jam 5 pagi setelah subuh itu kita makan, terus kemudian 8 jam, yaitu jam 12, sama yang terakhir adalah mau tidur, yaitu sehabis isya. Nah, mengenai takarannya itu dari seseorang itu berbeda-beda, tetapi kalau pengalaman saya, setiap saya makan itu saya makan separuh. Memang saya itu belum tahu setiap saya makan itu 1 buah nanas habis, tetapi waktunya yang nggak sama. Pokoknya pagi, siang, malam jam segini 1 ini. Tetapi karena keliru kemudian saya rubah, yaitu makan separuh, misalkan jam 5 pagi, kemudian setelah itu tidak minum dan tidak makan apapun. Kemudian baru jam 7 itu baru kita isi dengan makanan-makanan yang kecil. Terus mengenai sarapannya jam 10. Dan kalau sore ya jam 4, jam 10, jam 4 itu baru makan nasi. Pokoknya kalau kita mengkonsumsi nanas ini 1 jam sebelum dan sesudah itu perut jangan diisi terlebih dahulu. Misalkan kita makan jam 12, maka jam 11 itu kita jangan makan sesuatu, kemudian jam 12 itu kita makan nanas, sampai jam 1 baru kita minum, kita isi perut kita dengan makanan yang lainnya. Ini penyembuhan tentang seseorang itu kan berbeda-beda. Kalau misalkan saya pribadi, umur saya sudah kepala 4 dan berat badan sekitar 70, itu saya pribadi ya makannya ya separuh. Tetapi kalau Anda itu memiliki riwayat seperti penyakit mah, alangkah baiknya itu makan sedikit-sedikit dahulu. Terus mengenai kesembuhan, itu yang pertama adalah otomatis yang mendatangkan penyakit itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya penyakit itu juga otomatis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sebelum kita meminum itu mintalah kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus obat herbal itu sembuhnya memang lama, beda dengan obat yang dari dokter ataupun dari apotek-apotek lainnya. Tetapi yakinkanlah bahwasanya kalau kita itu mengkonsumsi nanas, dicoba dulu misalkan 2 minggu
itu ada perubahan, maka ya lanjutkanlah. Seandainya tidak ada perubahan, Anda makan ini misalkan 2 minggu tidak ada perubahan, ya monggo silahkan ditinggalkan. Ya, demikian tentang pengalaman saya mengenai asam urat sama kolesterol saya yang tinggi, yang mengakibatkan di dengkul atau di lutut itu rasa sakitnya itu minta ampun. Meskipun saya sudah mengkonsumsi buah nanas, tetapi kalau kita itu sembuh secara total itu jelas tidak mungkin, karena kolesterol itu sama halnya dengan obat tekanan darah rendah, itu hampir tidak ada penyembuhan, disebabkan karena apa? Suatu saat akan kambuh lagi. Karena itu kita itu harus sabar, dan kita itu harus mengkonsumsi sesuatu yang bermanfaat. Hilangkanlah makanan seperti gula-gula, gitu. Maksudnya gula pasir dan lain sebagainya yang bahan menggunakan pemanis. Dan marilah kita itu kalau sudah umur tua, kita banyak makan makanan buah. Manisnya kita dapatkan dari buah. Silahkan di komen dan di like untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat dari Dapur Irit Mae. Semoga ini dapat menjadikan kesembuhan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.